Kehadiran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ke rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden wakil presiden terpilih hasil pemilihan presiden, Pilpres, 2024, di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, 24 April 2024, memunculkan sinyalemen bahwa koalisi perubahan bakal segera bergabung ke kubu Prabowo Gibran. Sebaliknya, ketidakhadiran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menjadi pertanda bahwa Partai Demokrasi Indonesia, PDI, Perjuangan yang mengusung mereka, bakal menempuh jalur oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Diketahui, dari kubu paslon nomor urut 3, hanya diwakili oleh perwakilan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, yang hadir, untuk menerima salinan keputusan KPU nomor 504 tahun 2024. Yang menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tak ada satupun perwakilan PDI Perjuangan termasuk Ketua DPR RI, Puan Maharani yang seharusnya hadir dalam acara rapat pleno KPU tersebut. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku baru mendapatkan undangan dari KPU RI pada Rabu, 24 April 2024, sementara posisinya masih berada di Yogyakarta, sehingga tidak bisa menghadiri acara penetapan pemenang Pilpres 2024. Sampai dengan tadi malam, saya tanya staf saya tidak ada undangan, kata Ganjar seperti dikutip Antara, Rabu, 24 April 2024. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu semula menduga dirinya memang tidak diundang dan undangan tersebut hanya untuk para ketua umum partai. Kalau posisi saya di Jakarta, saya hadir. Makanya sampai dengan tadi malam saya tanya, apakah ada undangan? Jawabnya tidak ada, ungkapnya. Sementara calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, mengaku menghadiri penetapan Capres-Cawapres terpilih hasil Pilpres 2024 di KPU RI sebagai proses bernegara. Kita harus hormati proses bernegara. Itu sebabnya kami hadir di sini, ujar Anies di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu. Menurut dia, agenda penetapan pemenang Pilpres adalah sebuah proses bernegara. Mereka pun menghormati proses bernegara ini hingga tuntas. Alhamdulillah hadir bersama di sini, menghormati proses dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang MK kemarin banyak sekali catatan-catatan yang harus menjadi bahan perbaikan. Itu harus tetap diingat, ujarnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan bahwa pertandingan dalam kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai. Dia pun mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam membawa kebaikan bagi bangsa ini. Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Setelah ini rakyat menuntut bahwa semua unsur pimpinan harus bekerja sama. Harus kolaborasi, untuk membawa kebaikan, untuk membawa kesejahteraan, untuk membawa kemakmuran, untuk menghilang kemiskinan, untuk menghilangkan kelaparan, untuk menghilangkan korupsi di bangsa Indonesia, tegasnya. Sambil bergurau, Prabowo sempat melontarkan candaan kepada Anies dan Muhaimin bahwa ia pernah merasakan berada di posisi mereka, ketika kalah dalam kontestasi Pilpres 2009, 2014 dan 2019. Kita semua lelah. Dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas, yang kecewa. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Dalam pidatonya, Prabowo juga mengakui, banyak pihak mungkin lelah dan tidak puas serta kecewa atas hasil pemilu. Meski demikian, lanjut Prabowo, kompetisi yang sengit itulah yang diinginkan oleh para pemilih. Menurutnya, rakyat akan selalu menuntut pilihan dan perbandingan dalam setiap pemilu. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat, tukasnya. Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meski yang bersangkutan tidak hadir dalam acara tersebut.
Saya terima kasih kepada Mas Anies dan Mas Muhaimin, juga saya terima kasih kepada Mas Ganjar dan Profesor Mahfud, kata Prabowo. Usai ditetapkan menjadi Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto pun langsung menyambangi kantor DPP PKB di Jakarta, Rabu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di pelataran kantor DPP PKB. Belum diketahui apa isi pembicaraan di antara keduanya. Namun banyak pihak yang menduga tiga partai yang sebelumnya tergabung di koalisi perubahan yakni Nasdem, PKB dan PKS, kemungkinan besar akan diajak bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi berharap dapat bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan Abu saat menghadiri rapat pleno penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu. Moga-moga dalam waktu dekat deh kalau ada kesempatan, tapi belum ada janji, ujar Abu. Meski begitu, PKS dan Prabowo belum memiliki janji untuk mengadakan pertemuan. Dia mengungkapkan bahwa partai berlambang bulan sabit dan padi itu akan mengadakan rapat internal terlebih dulu. Abu mengungkapkan pihaknya akan mengunjungi Nasdem pada hari ini sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian, PKS akan mengunjungi PKB pada Kamis, 25 April 2024, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sementara dari kubu Partai Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud, PPP sudah lebih dulu menyatakan siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. PLT Ketua Umum, Ketum, PPP Mardiono menyebut pihaknya siap bergabung demi pembangunan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Bahkan, Mardiono menjadi satu-satunya lawan politik Prabowo yang hadir dalam acara Halal Bihalal Partai Golkar pada Senin, 15 April 2024, lalu, di mana acara itu dihadiri oleh sejumlah petinggi Partai Koalisi Prabowo. Ya iya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya, ujar Mardiono saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin, 15 April 2024, malam. Jika semua partai termasuk PKS yang sudah 2 periode berada di luar pemerintahan akhirnya, all in Prabowo, maka bisa jadi hanya PDI Perjuangan yang bakal menjadi oposisi pada pemerintahan mendatang. Bagi partai berlambang banteng moncong putih, pilihan sebagai oposisi pemerintah bukanlah hal yang baru. Sebab mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi partai terbesar di Indonesia justru dari posisi partai oposisi dengan taglinenya sebagai Partai Wong Cilik, seperti yang mereka tunjukkan saat pemerintahan Presiden SB. Kita tunggu saja.